Sobat Helios, selamat datang kembali di podcast Discovered oleh Helios Informatika Nusantara yang akan membahas beragam solusi IT untuk bisnis Anda. Hari ini bersama saya Janeta dan juga Mas Riki sebagai Cloud Solution Architect di Helios. Halo Mas. Halo. Oke, sebelumnya selamat pagi dan terima kasih ya Mas sudah mau bergabung di podcast kita kali ini. Nah, Mas, kita mungkin langsung aja ya, nggak usah pakai bak-bibu. Aku pengen tahu sebenarnya Helios Cloud ini apa sih, Mas? Ya, jadi Helios Cloud ini sebenarnya salah satu divisi di Helios yang memang kita bilangnya partner dari Microsoft. Kita merupakan salah satu cloud service provider dari Microsoft yang membantu Microsoft memasarkan atau menjual produk-produknya cloud dari Microsoft. Contohnya kayak Office 365 maupun Azure. Memang kalau secara target kita jualnya lebih ke yang enterprise atau business to business. Makanya di sisi lain dari produk Microsoft kita jual servicesnya juga. Jadi kita ngebantu customer nggak cuma dari barang apa sih yang bagus, tapi kita juga ngasih tahu ketika mau dipindahkan, ketika mau pakai seperti apa cara pakainya. Gitu, berarti lengkap ya, nggak cuma jualan doang, tapi ngebantu customer. Betul. Dari segi services. Nah, ngomongin soal services, apa sih sebenarnya servicesnya tuh apa aja? Ya, kalau untuk services kita itu sebenarnya cukup banyak ya, cukup luas. Kita sebenarnya bagi jadi ada 4 pilar. Yang pertama itu kita ngomongin soal infrastruktur. Jadi kalau untuk infrastruktur sendiri, kita ada migrasi maupun ada namanya business continuity dan disaster recovery. Kita singkat jadi BCDR. Nah, kalau untuk migrasi sendiri, kita memprovide itu migrasi VM, migrasi server yang masih di data center customer, entah mereka co-location atau di data center sendiri, ke Azure. Nah, selain itu, kita juga sebenarnya ada jasa pindahan antar data center. Jadi, contoh misalnya kayak Active Directory, Exchange Server, maupun SQL Server, kan nggak bisa kita main pindahin begitu aja. Nah, itu kita juga provide jasanya. Gitu. Nah, kalau untuk business continuity, disaster recovery sendiri, kita memprovide ada untuk replikasinya, kemudian bisa high availability, termasuk untuk produk yang tadi, Active Directory, SQL Server, maupun Exchange Server. Terakhir, pastinya karena kita bawa Azure, jadi kita juga memprovide jasa untuk migrasi dari cloud manapun, ataupun dari server on-premise, dari data center on-premise ke Azure itu sendiri. Itu untuk yang infrastructure. Kemudian yang kedua kita ada dari sisi security. Jadi kalau untuk security kita ke bawahnya lebih ke Office 365, sama-sama punya Microsoft. Untuk security sendiri kita ngomonginnya lebih untuk mungkin identity management, kita ada Entra ID ataupun Active Directory tadi. Kemudian mungkin sekarang yang lagi cukup hot juga dari pemerintah ada namanya PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah itu kita juga bisa bantu customer membawain produk Microsoft, membawa solusi lah ya, kita nggak cuma bawa produknya, tapi kita bantu konfigurasinya untuk memenuhi kriteria dari pemerintah itu sendiri. Di sisi lain, untuk security juga kita ada Intune. Intune ini Mobile Device Management atau Mobile Application Management, bisa untuk laptop, macOS, Windows, Linux, itu untuk di-manage. Itu kita bisa bantu konfigurasiin juga sebagai sebuah solusi. Nah, untuk yang ketiga, kita ada yang namanya low-code dan juga robotic process automation. Jadi kalau untuk low-code application sendiri, mungkin gambarannya kayak kalau kita mau bikin sebuah aplikasi, biasanya kita perlu ngoding gitu ya. Kalau ngoding kan, kalau untuk yang sederhana aja mungkin butuh waktu sekarang bisa 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Which is butuh waktu yang panjang. Kalau kita pakai platform low-code ini, kita bisa mempercepat life cycle-nya dari yang tadinya mungkin beberapa minggu atau sampai bulanan, hingga jadi cuma beberapa hari aja gitu. Jadi jauh lebih cepat. Di sisi lain, selain yang low-code, itu kita ada yang robotic process automation, yang RPA ini jadi untuk ngebantu, bisa diintegrasikan dengan low-code tadi. Contohnya mungkin untuk approval system. Jadi kalau approval system kan kita mesti input, oke, saya mau cuti misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, siapa yang harus approve dan sebagainya, itu kita bisa otomatisasiin pakai RPA tadi ini gitu. Kemudian yang terakhir kita ada pilar keempat, itu ada data and AI. Nah ini cukup luas juga sebenarnya. Jadi untuk data sendiri kita ngomongin soal mungkin big data,
walaupun masih kecil sebenarnya kita bisa bantu juga prosesnya untuk apa sih. Jadi kita ada proses ETL, extract, transform, sama load. Jadi kalau mau datanya dibersihin, datanya dirapiin sebelum dikonsumsi, sebelum ditampilin, itu kita bisa bantu. Gitu. Nah, ya, kalau untuk AI-nya sendiri itu juga sama, bisa dibilang cukup banyak lagi. Jadi kita bisa ngebantu customer dari mungkin kalau mau bikin model sendiri, mau learning, itu kita pakai Azure Machine Learning, kita bisa bantu untuk training modelnya hingga jadi untuk dipakai ke customer. Dan yang lagi in sekarang sih lebih ke ChatGPT ya, jadi pakai GPT, kita bisa bantu untuk bikinin promptingannya. Jadi kita kayak mau ngajari dulu nih si GPT-nya supaya jawabnya bener, caranya gimana sih, kita bantu bikin prompting tadi itu. Termasuk integrasi untuk ke ke sistem internal sebuah perusahaan biar lebih aman. Contohnya seperti apa sih? Contohnya sekarang mungkin kalau untuk digabungin sama data tadi, analisa, aku pengen tahu sih misalnya total penjualan tahun ini berapa. Dengan integrasi dengan sistem internal kita, GPT jadi bisa nge-query, jadi ngebaca data kita dan bilang, oke, total penjualannya divisi ABC misalnya sekian, gitu. Oke Mas, tadi penjelasannya udah lengkap banget tentang services yang ada di Helios Cloud. Yang 4 pilar itu mulai dari infrastruktur, kemudian security, RPA dan juga low-code, sampai data and AI. Betul. Itu bisa dibilang end-to-end ya Mas ya? Betul, ngasih services ke customer-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, aku penasaran kira-kira untuk industri yang punya banyak portofolio di Helios Cloud ini, atau mungkin target industrinya itu apa aja sih Mas? Oke, kalau target industri kita ngomongin pasti semua industri lah ya gitu. Tapi kalau untuk yang paling banyak saat ini, yang paling banyak nyari untuk security lebih ke FSI, karena memang mungkin dari PDP menyasarnya banyak ke arah sana. Kemudian untuk low code sama RPA itu juga bisa dibilang multi industri. Cuman kita paling banyak itu di sisi distribusi maupun manufacture. Jadi mereka kayak banyak aplikasi kecil-kecil pengen dibantu sama kita untuk bikinin caranya. Kemudian untuk sobat-sobat Helios mungkin jadi nggak usah takut, mau dari industri apapun bisa konsultasi ke kita dulu, kira-kira mau seperti apa, nanti kita bisa bantu sih. Nah, yang terakhir, boleh di-spill nggak nih use case yang benar-benar terjadi dan juga Mas Ricky kerjain di Helios? Kira-kira seperti apa? Kalau untuk use case ya, mungkin sekarang yang bisa dibilang paling ngebantu customer juga, kita lebih ke low code sama RPA-nya, proses automation. Jadi karena proses automation ini penggunaannya banyak, bisa ngebantu customer itu buat mengefisiensikan pekerjaan gitu kan. Contohnya apa sih? Contohnya kita lagi bikin dokumen manajemen sistem itu buat customer menggunakan platformnya tadi low code, kita di Microsoft pakai namanya Power Apps gitu. Nah kalau untuk yang RPA sendiri kita ada bikin otomatisasi dari invoice ataupun dari PO, dari dokumen eksternal itu masuk ke sistem database-nya customer itu sendiri, pakainya proses automation tadi. Oke Mas, terima kasih banyak loh udah mau hari ini kita sama-sama belajar bareng Sobat Helios tentang services Helios Cloud, ada apa aja, sampai tadi penawaran dari Helios Cloud yang kita bisa bantu Sobat Helios. Nah, kalau misalkan Sobat Helios ingin tahu lebih lanjut atau mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Mas Ricky, Sobat Helios bisa menghubungi infocloud@helios.id atau kunjungi website kami di cloud.helios.id. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Ricky sudah meluangkan waktunya untuk sharing nih bersama kita tentang services Helios Cloud. Terima kasih banyak untuk Sobat Helios yang sudah mengikuti episode Discovered kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.